Selamat datang untuk sesi yang keempat tentang penggunaan UML. Di sini kita akan membahas beberapa contoh dari penggunaan UML. Nah, kita fokus pada 3 diagram yang telah kita bahas di sesi sebelumnya. Jadi ada class diagram, activity diagram, dan use case diagram. Atau biasanya kita mulai dari use case dulu, baru kemudian activity, dan terakhir adalah class diagram. Dan ini sebenarnya juga mengaplikasikan konsep SDLC. Jadi kita akan bahas konsep bagaimana pengaplikasian konsep tersebut. Yang pertama adalah use case diagram. Sebelumnya kita menggunakan Star UML untuk mendesain diagram UML kita. Star UML ini free, kita bisa download melalui staruml.sourceforge.net. Untuk use case ini ada beberapa set komponen yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah aktor, kemudian use case itu sendiri, dan bagaimana relasinya. Dan ini adalah contohnya dari sebuah penggunaan katalog buku, di mana ada pengguna, misalnya adalah mahasiswa atau dosen, untuk mencari buku, dan librarian atau pustakawan yang akan memasukkan buku dan merubah data buku. Kemudian ada activity diagram. Ini bisa kita gunakan untuk menggambarkan alur dari diagram kita. Jadi ini ada beberapa komponen yang berbeda juga, seperti action yang sebelumnya tidak ada, kemudian bagaimana relasinya, dan juga ada initial node dan final node untuk mengakhiri dari program. Di sini adalah contoh dari activity diagram itu. Jadi di sini kita definisikan juga user atau pengguna yang sebelumnya sudah kita sebutkan sebagai aktor, kemudian librarian juga sebagai aktor yang lain, dan dia mempunyai aktivitas yang berbeda. Dan ini aplikasi kita tampilkan dalam satu window yang ada di tengah. Kemudian ada class diagram, UML diagram yang terakhir, ya, yang kita coba dalam pembelajaran ini. Di sini kita bisa menggambarkan bagaimana program dari Android kita, bagaimana struktur dari program Android. Kita bisa menggunakan yang standar, di mana ada layout, dan ada kelas diagramnya. Di sini untuk UML sendiri ada beberapa komponen. Ya, selain kelas diagram itu sendiri, ada komponen kelas, ada operasi, kemudian ada asosiasi. Ini contohnya. Untuk struktur yang standar dari Android, kita bisa menggunakan konsep MVC, di mana ada model, view, dan controller. Controller itu adalah yang merupakan kelasnya tadi. Untuk view itu yang kita tampilkan sebagai layout tampilannya. Dan secara keseluruhan, diagram-diagram ini bisa mewakili dari konsep SDLC dengan UML, di mana ada perencanaan, analisis, desain, dan implementasi. Dan UML mungkin berada di antara analisis dan desain. Analisis kita bisa menggunakan use case, bisa menggunakan activity diagram. Walaupun tidak menutup kemungkinan juga use case bisa dimulai dari awal dalam arti tahapan plan seperti itu.
Demikian untuk penggunaan UML. Selanjutnya bisa dibaca dari buku bab 4, berikut latihan-latihannya yang bisa kita coba. Ya, terima kasih.